teman-teman, pernahkah kita berhenti sejenak untuk memikirkan kata-kata yang kita ucapkan setiap hari? Di kelas, di media sosial, di grup WhatsApp, bahkan saat bercanda dengan teman. Tanpa sadar, bahasa yang kita gunakan dapat membangun seseorang atau justru melukai walau tidak terlihat. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali menyadari pentingnya berbahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun. Kepada siapa kita menyampaikan, tentu juga harus kita sesuaikan pilihan kata, diksinya, sehingga kita menjaga lisan yang terbaik agar tidak menyakiti lawan tutur kita. Berbahasa yang baik tentu akan memberikan makna yang terbaik. Berbahasa yang benar tentu akan memberikan satu teladan yang baik untuk anak cucu kita dan juga generasi multigenerasi NKRI. Bahasa bukan hanya alat komunikasi. Bahasa adalah cerminan cara berpikir, sikap, dan karakter seseorang. Seperti yang sering disampaikan oleh Pak Rohmadi Ratulisa, bahasa yang tertata menunjukkan pikiran yang tertata, dan bahasa yang santun menunjukkan kepribadian yang beretika. Ketika kita berbicara dengan kata-kata yang baik, orang lain akan merasa dihargai. Ketika kita menulis dengan bahasa yang benar, pesan akan tersampaikan dengan jelas. Dan ketika kita berbahasa dengan santun, hubungan sosial pun akan terjaga. Teman-teman ini badan luar biasa. Berbahasa menjadi salah satu medium untuk menyampaikan ide dan gagasan. Nah, berbahasa harus senantiasa bisa melihat media yang digunakan. Berbahasa juga harus bisa melihat situasinya, apakah situasi formal maupun situasi non formal. Hal ini menjadi penting untuk kita perhatikan karena dalam berbahasa tentu akan menjadi salah satu pilar penguatan bagaimana kita menyampaikan ide gagasan secara efektif kepada mitra tutur ataupun partisipan yang mengikuti tuturan kita. Teman-teman di badan luar biasa. Dalam proses untuk mengomunikasikan suatu hal, tentu harus kita pikirkan siapa lawan tutur kita, tujuan tuturan kita, konteks tuturan kita, media tuturan kita, dan situasi atau yang menjadi ruang lingkup dalam tuturan kita. Ini penting kita perhatikan karena menjadi salah satu titik temu bagaimana kita berbahasa yang baik, benar, dan santun. Kepada siapa kita menyampaikan, tentu juga harus kita sesuaikan. Berbahasa yang baik berarti menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan kondisi. Cara berbicara dengan teman tentu berbeda dengan cara berbicara kepada dosen atau orang yang lebih tua. Berbahasa yang benar berarti menggunakan bahasa sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kalimatnya jelas, tidak menimbulkan salah paham, dan tidak rancu. Sedangkan berbahasa yang santun berarti memperhatikan etika, tidak menyakiti, tidak merendahkan, dan tidak menyampaikan pendapat dengan nada yang kasar. Di era digital ini, kita semakin mudah berkomunikasi. Namun sayangnya, semakin mudah pula orang melupakan kesantunan. Komentar pedas, ujaran kebencian, dan kata-kata kasar sering dianggap hal biasa. Padahal, kata-kata tetap memiliki dampak meski hanya tertulis di layar. Satu kalimat yang kita anggap sepele bisa menjadi luka bagi orang lain. Karena itu, mari kita biasakan untuk berpikir sebelum berbicara dan membaca ulang sebelum mengirimkan pesan. Jadi teman-teman di badan luar biasa, mari kita budayakan berbahasa yang baik, benar, dan santun. Berbahasa yang benar menjadi salah satu bagian upaya kita untuk ikut serta memenuhi rujukan EYD, ejaan yang disempurnakan edisi 5. Kemudian berbahasa yang baik menunjukkan sikap budaya kita, dan berbahasa yang santun menjadi salah satu upaya kita untuk menjadi teladan yang terbaik dalam bahasa. Teman-teman di badan luar biasa, teruslah berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca. Membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, agar kita ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tampak oleh manusia. Semangat selalu, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia luar biasa. Mari kita mulai dari diri sendiri, menggunakan bahasa yang sopan di media sosial, menghargai pendapat orang lain, dan menyampaikan kritik dengan cara yang membangun. Berbahasa santun bukan berarti lemah, justru itu menunjukkan kedewasaan dan kecerdasan berbahasa. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa.
Menjaganya bukan hanya tugas guru atau dosen, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai generasi terpelajar. Mari kita wujudkan literasi yang bermakna dengan berbahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun. Halo teman-teman, pernahkah kita berhenti sejenak untuk memikirkan kata-kata yang kita ucapkan setiap hari? Di kelas, di media sosial, di grup WhatsApp, bahkan saat bercanda dengan teman. Tanpa sadar, bahasa yang kita gunakan dapat membangun seseorang atau justru melukai walau tidak terlihat. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali menyadari pentingnya berbahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun. Kepada siapa kita menyampaikan, tentu juga harus kita sesuaikan pilihan kata, diksinya, sehingga kita menjaga lisan yang terbaik agar tidak menyakiti lawan tutur kita. Berbahasa yang baik tentu akan memberikan makna yang terbaik. Berbahasa yang benar tentu akan memberikan satu teladan yang baik untuk anak cucu kita dan juga generasi multigenerasi NKRI. Bahasa bukan hanya alat komunikasi. Bahasa adalah cerminan cara berpikir, sikap, dan karakter seseorang. Seperti yang sering disampaikan oleh Pak Rohmadi Ratulisa, bahasa yang tertata menunjukkan pikiran yang tertata, dan bahasa yang santun menunjukkan kepribadian yang beretika. Ketika kita berbicara dengan kata-kata yang baik, orang lain akan merasa dihargai. Ketika kita menulis dengan bahasa yang benar, pesan akan tersampaikan dengan jelas. Dan ketika kita berbahasa dengan santun, hubungan sosial pun akan terjaga. Teman-teman hebat dan luar biasa, berbahasa menjadi salah satu medium untuk menyampaikan ide dan gagasan. Nah, berbahasa harus senantiasa bisa melihat media yang digunakan. Berbahasa juga harus bisa melihat situasinya, apakah situasi formal maupun situasi non formal. Hal ini menjadi penting untuk kita perhatikan karena dalam berbahasa tentu akan menjadi salah satu pilar penguatan bagaimana kita menyampaikan ide gagasan secara efektif kepada mitra tutur ataupun partisipan yang mengikuti tuturan kita. Teman-teman hebat dan luar biasa, dalam proses untuk mengomunikasikan suatu hal tentu harus kita pikirkan siapa lawan tutur kita, tujuan tuturan kita, konteks tuturan kita, media tuturan kita, dan situasi atau yang menjadi ruang lingkup dalam tuturan kita. Ini penting kita perhatikan karena menjadi salah satu titik temu bagaimana kita berbahasa yang baik, benar, dan santun. Kepada siapa kita menyampaikan, tentu juga harus kita sesuaikan. Berbahasa yang baik berarti menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan kondisi. Cara berbicara dengan teman tentu berbeda dengan cara berbicara kepada dosen atau orang yang lebih tua. Berbahasa yang benar berarti menggunakan bahasa sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kalimatnya jelas, tidak menimbulkan salah paham, dan tidak rancu. Sedangkan berbahasa yang santun berarti memperhatikan etika, tidak menyakiti, tidak merendahkan, dan tidak menyampaikan pendapat dengan nada yang kasar. Di era digital ini, kita semakin mudah berkomunikasi. Namun sayangnya, semakin mudah pula orang melupakan kesantunan. Komentar pedas, ujaran kebencian, dan kata-kata kasar sering dianggap hal biasa. Padahal, kata-kata tetap memiliki dampak meski hanya tertulis di layar. Satu kalimat yang kita anggap sepele bisa menjadi luka bagi orang lain. Karena itu, mari kita biasakan untuk berpikir sebelum berbicara dan membaca ulang sebelum mengirimkan pesan. Jadi teman-teman hebat dan luar biasa, mari kita budayakan berbahasa yang baik, benar, dan santun. Berbahasa yang benar menjadi salah satu bagian upaya kita untuk ikut serta memenuhi rujukan EYD, ejaan yang disempurnakan edisi 5. Kemudian berbahasa yang baik menunjukkan sikap budaya kita, dan berbahasa yang santun menjadi salah satu upaya kita untuk menjadi teladan yang terbaik dalam bahasa. Teman-teman hebat dan luar biasa, teruslah berliterasi dengan Ratulisa,
rajin menulis dan membaca. Baca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Agar kita ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tak tampak oleh manusia. Semangat selalu, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia luar biasa. Mari kita mulai dari diri sendiri, menggunakan bahasa yang sopan di media sosial, menghargai pendapat orang lain, dan menyampaikan kritik dengan cara yang membangun. Berbahasa santun bukan berarti lemah, justru itu menunjukkan kedewasaan dan kecerdasan berbahasa. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa. Menjaganya bukan hanya tugas guru atau dosen, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai generasi terpelajar. Mari kita wujudkan literasi yang bermakna dengan berbahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun.